Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita membahas lagi surah Al-Kahfi sebagaimana biasa. Setiap Jumat pagi kita bahas surah Al-Kahfi. Nanti kalau selesai surah Al-Kahfi, kita masuk ke surah yang lain seperti Ar-Rahman, Al-Mulk. Alhamdulillah, pagi ini kita kedatangan beberapa orang tamu yang sangat kita hormati, seperti Prof. Khalil Anwar, Pak Agus Tiar, dan Bapak-Bapak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami merasa bahagia dan senang atas kunjungan Bapak-Bapak semuanya. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali membahas ayat. Terakhir kemarin, saya review sedikit ya, ayat kemarin bahwa kondisi orang di neraka. Kita mengatakan pada Allah, pada orang-orang itu yang benar. Nah, kondisi mereka, bagaimana mereka dimasuk neraka, pada saat mereka minta minum yang diberikan adalah besi mendidih. Bapak-bapak bayangkan kondisi kelaparan, kondisi dahaga, minta minum dikasih besi yang mendidih, yang panas, dan mereka membuat tulang-tulang mereka hancur semuanya. Jadi itu kondisi orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kita menghindar di situ ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada hari akhirat, nggak percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak percaya kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kondisi mereka kemarin. Nah, sekarang kita masuk kondisi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di sini semuanya. Innallazina amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh, mereka beramal saleh. Jadi beriman nggak cukup ya. Kalau beriman saja tanpa amal saleh nggak cukup. Dan beramal saleh juga tanpa iman nggak cukup juga. Banyak orang beramal saleh tapi nggak beriman. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia mereka beramal saleh, beramal menurut mereka. Dan juga seperti dunia melihat dia beramal, berbuat baik. Tetapi karena nggak beriman, sia-sia semuanya amal ibadah mereka. Jadi syaratnya adalah orang beriman dan beramal saleh. Innallazina amanu wa amilus shalihat. Nah, kalau itu apa? Inna, sesungguhnya kami, la nudi'u, kami tidak menyia-nyiakan. Nah, kemarin kita udah bahas nudi'u itu ya. Kakak sade, pelakunya nahnu, akar katanya da'a. Da'a, polanya afala. Jadi ada itu membatalkan, menyia-nyiakan. Nah, jadi terhadap orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami, kata Allah, tidak menyia-nyiakan, tidak membatalkan ajran pahalanya. Jadi apapun yang kita berbuat, insya Allah, kalau kita beriman kepada Allah, terbukti dengan rukun iman apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada takdir, dan percaya kepada hari akhirat. Nah, hari akhirat ini penting. Orang percaya kepada hari akhirat dan tidak percaya beda, jalannya beda. Kalau orang yang nggak percaya pada akhirat, jalannya dadanya ke depan, menyusung biasanya. Begitu juga siapapun orang yang percaya pada hari akhirat, pasti mereka itu beda, pola pikirnya beda, karena orientasinya adalah hidup jangka panjang. Itu orang-orang yang percaya. Nah, kemudian orang yang beramal saleh. Jadi percaya dan amal saleh satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
Innallazina amanu wa amilus solihati, inna sesungguhnya kami tidak akan lanudiyong, tidak akan membatalkan, tidak akan mencoret, tidak menyia-nyiakan amal mereka. Ibarat di kantor atau di dunia, apapun yang kita kerjakan ada gajinya. Apapun kita lakukan ada. Makanya kami selalu berdoa, ya Allah, jadikan setiap detik kehidupan kita, setiap hari yang kita lewatin bernilai ibadah di sisi Allah. Setiap napas kita kalau bisa ada unsur ibadah. Alhamdulillah ya Allah, kita hidup udara Allah. Kita bersyukur dapat hidup udara Allah. Nanti Prof tahu itu kan, andaikan orang di Allah tagih udara itu, oksigen di rumah sakit itu berapa satu tabung? Kalau orang butuh oksigen sebulan mungkin 4 oksigen atau 4 tabung berapa? Harga satu tabung saya nggak tahu tuh, mungkin Prof yang tahu nanti. 2,5 juta katakan. Sebulan 4 tabung 10 juta, setahun berapa? Selama hidup berapa? Nah, jadi kita bersyukur setiap udara yang kita hidup di hidung kita, alhamdulillah ya Allah masih bisa hidup udara. Coba kalau Allah tagih, bersyukur. Jadi setiap detik hidup kita bernilai ibadah, dan itu tidak akan Allah lupakan. Setiap detik kita bersyukur kita, belum lagi minum air kita, belum lagi dapat melangkah, belum lagi detak jantung kita. Nah itu orang-orang kedokteran itu kan apa ya istilahnya tuh. Profesi yang paling mulia itu pertama seorang ulama, dia mengajarkan kepada manusia yang baik-baik, mengajarkan kepada manusia yang apa namanya yang dilarang. Nah di bawah itu kedokteran, karena dia membantu manusia, membantu kesehatan manusia. Nah itu profesi yang terbaik. Nah kalau para dokter berniat lillahi ta'ala membantu sesama manusia, itu tinggi sekali nilainya. Nah jadi setiap detik, setiap apa kita bernilai ibadah. Nah kalau itu apa? La nudhi'u kata, kami tidak akan pernah membatalkan. Kami tidak akan menghapus amalan ibadah mereka. Dan kemudian ajran man ahsana amalan. Balasan bagi orang-orang yang ahsana amalan, yang berbuat baik. Jadi ahsana amalan itu luas cakupannya. Apapun yang kita kerjakan yang sesuai dengan perintah Allah itu amal baik. Seperti tadi kita makan, itu bisa amal baik. Niat kita untuk ibadah biar kuat, ibadah baik. Tidur, niatkan kita untuk menyimpan tenaga dan bisa fresh lagi dan beribadah lagi, ibadah. Jadi apapun semuanya bernilai ibadah. Ada semua kemungkinan nilai ibadah, nggak ada yang enggak. Kita ngasih jajan istri kita, keluarga kita, ibadah. Kita pergi ke teman kita dengan tujuan alhamdulillah nas, ibadah. Jadi semuanya ibadah. Sepanjang kita kaitkan dengan Allah. Jadi rugi kita kalau kita kerjakan tidak kita kaitkan dengan Allah. Jadi biarlah setiap hembusan nafas kita, setiap tutur kata kita, setiap gerak-gerik kita bernilai ibadah. Nah, kalau sudah bernilai ibadah, ahsana amalan. Allah tidak akan pernah menghapusnya. Jadi kita pada saat dihisab nanti, alhamdulillah ibadah kita banyak. Ayat-ayat yang kita tulis semuanya, satu huruf, 10 kebaikan, tercatat semuanya. Walaupun kita hapus papan tulis, Allah akan mencatat. Malaikat sudah catat. Kamera sudah jalan. Kayak di Zoom ini kan semua tercatat, terekam. Nah, mereka lebih canggih lagi catatan-catatannya. Jadi tercatat semuanya. Jadi gitu Pak ya. Jadi tidak akan disia-siakan. Nah, beruntung kita. Nah, bagi mereka itu apa? Nah, ini balasannya. Ini reward and punishment. Kalau kemarin punishment terhadap orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya pada Rasulullah, tidak percaya kepada hari akhirat, sudah. Kemarin sudah kita bicarakan punishment-nya. Betapa malangnya nasib mereka. Nah, sekarang reward untuk kita yang beramal saleh. Apa rewardnya? Ulaika lahum. Nah, ulaika, mereka itulah lahum bagi mereka. Jadi kalau ulaika lahum, misalnya sebenarnya lahum jannah itu cukup tanpa ulaika. Tapi pakai ulaika, itu apa namanya? Penekanan. Gramatikal penekanan namanya. Mereka itulah betul-betul jannatu dapat surga adnan. Surga adnan. Adnan itu artinya tempat kita menetap. Surga jannatul adnan. Jadi bagi orang-orang itu dapat surga. Bicara surga Pak, kemarin ada cerita di Perancis di Eropa sana. Kan minta tial andar itu mengalir air, tajiri minta tial andar mengalir air di bawahnya, mengalir sungai-sungai. Ternyata ini konsep properti Pak. Pernah di Eropa sana dibuat properti rumah itu dialirkan sungai-sungai ke bawahnya Pak. Dialirkan sungai. Dan bagaimana cara mereka membuat aliran sungai? Di setiap rumah itu ada sungai ke bawahnya. Dengan bantuan teknologi kali ya, dengan listrik dialirkan sungai-sungai.
ternyata laris manis rumah itu. Belum selesai, udah sold out semuanya. Jadi mereka membuat rumah konsep surga, laris manis. Nah, jadi Al-Quran itu bicara juga properti, bicara juga masalah bangunan-bangunan yang ada di dunia ini. Walaupun di situ sinyal ya. Tidak, Al-Quran memang bukan kitab sains dan teknologi, tapi bicara sains. Al-Quran bicara kedokteran, ada ya kedokteran nanti. Bicara ekonomi, banyak ya ekonomi. Bicara masalah politik, banyak ya politik. Bicara masalah sastra, sungguh luar biasa sastranya. Ini surah Al-Kahfi ini kalau Bapak lihat sastra sangat tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat, tidak ada satupun di ujung ayat yang beda akhirnya. Semua A. Coba aja lihat nanti. Amalah, jadi kan itu ahsana amalah. Sebelumnya apa lagi itu? Sebelumnya ayatnya ayat 30, 29 coba lihat. Isi sastra ya. Murtafaqah, sebelumnya furuta, multahada, A semuanya. Furuta, sampai ke bawah nanti A semuanya. Itu di sastra. Tinggi sastranya. Belum lagi surah Al-Qamar nanti bicara sastra. Jadi Al-Quran itu bicara sastra paling depan, bicara sains teknologi ada juga bisa diteliti. Apalagi bicara politik ada, bicara ekonomi ada, bicara apa aja. Itu yang dimaksud dengan agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah. Pada saat ini sudah disempurnakan, sempurna, semua bicara. Masalah sosial bicara, hubungan kerabat ada, hubungan anak dan orang tua ada, semuanya ada. Nah, nanti kita satu persatu kita bahas nanti ya. Nah, jadi ulaika lahum, mereka itulah bagi mereka. Coba gramatikalnya itu kayak apa tuh? Misalkan bagi Ustaz, mereka. ayat berapa Ustaz? Al-Kahfinya Ustaz. Ayat berapa Ustaz? 31. 31 Ustaz. Ya, kasih Ustaz. Oke. Mereka itu bagi mereka jannatul adn. Surga adn. Yang mana tajri min tahtihal andar. Yang mana tajri mengalir min tahtihal di bawahnya itu anhar, sungai-sungai. Mengalir sungai. Saya mengingat sungai ini saya dulu di kampung, Pak. Banyak sebelah saya itu ada sungai bunyi. Enak tidur, Pak. Bapak-bapak kalau pergi ke kampung dekat sungai tidur enak sekali. Makanya properti yang membuat perumahan itu di Eropa sana yang ada di bawahnya sungai dibuat sungai buatan laris manis semuanya, laku sold out. Nah, jadi minta tialandar yuhallau. Nah, yuhallau itu mereka di apa namanya? Apa ya? Nah, dipakaikan yuhallau itu bahasa pasifnya. Dipakaikan fiha padanya min asawira itu gelang-gelang tangan, gelang. Jadi dia masuk surga, yuhallauna fiha. Dipakaikan kepadanya min asawira. Asawira itu gelang-gelang. Dipakaikan gelang-gelang min zahabin, emas. Gelang emas. Bapak-bapak lihat pergi haji, ada orang yang pakai gelang emas banyak gitu ya. Sampai ke sikunya. Nah, penduduk surga, kalau penduduk neraka gimana? Pakaiannya besi panas. Coba ada dua pilihan kita. Satu pakainya besi panas, belum pakainya badan udah hancur, Bapak bayangin pakaian besi panas. Nah, satu lagi pakainya gelang. Ada dua pilihan kita. It's our choice. Apa yang kita pilih? Makanya kita berusaha memilih yang kedua ini. Dengan semua aktivitas kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat nanti menikmati hasil ini. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Kemudian wayal basu dan dipakaikan pada mereka siaban. Siaban itu pakaian lagi khudran yang hijau, warna hijau. Pakaian warna hijau. Jadi pakaian surga itu warnanya hijau. Makanya Nabi sebagian ini jangan pakai ini Pak, warna hijau itu. Senang sekali. Siwaban itu baju hijau. Warna kesukaan Rasulullah termasuk warna hijau ini, khudran. Ada orang yang pakai sorban hijau, ada yang pakai apa hijau itu kan. Ternyata pakaian hijau itu pakaian surga. Jadi wayal basuna dan mereka memakai siaban pakaian khudran, pakaian hijau. Min sudun sin, dan dari kain sutra, hijau sutra lagi. Bapak-bapak lihat kalau ada yang kenduri Pak, sutra ya. Biasanya pakai sutra itu adalah VIP, Pak, VIP. Jadi di surga ini betul-betul orang-orang VIP semua, Pak. Warnanya bagus, dasarnya bagus, kemudian istabrak, dan istabrak itu tebal. Seperti orang pergi ke Eropa sana ya.
tebal-tebal ya, warnanya hijau, sutra tebal lagi. Musim dingin, musim salju ya. Jadi mereka betul-betul mewah. Ini sebenarnya payah kondisi kata-kata wajal basu bau khudra min sundusin wa istabrak mutaki. Nah, itu mereka mutaki itu duduk bersandar. Mutaki mereka orang-orang yang duduk bersandar, berleha-leha. Pakaiannya mewah, pakaian sutra warna hijau, duduk bersandar, ini dipan-dipan di sofa-sofa. Mewah kondisinya. Jadi digambarkan pintu surga itu sungguh kondisinya sangat luar biasa nyaman sekali. Duduk di sofa, bersandar lagi, nah sebelahnya bidadari lagi nanti. Itu kondisi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa istabraka muttaqina fiha, dan mereka bersandar di dalamnya alal araik, di atas sofa-sofa. Di atas sofa bersandar mereka. Jadi kondisinya sangat luar biasa, nyamannya Bapak bayangkan. Mungkin kalau kita bayangkan di hotel yang paling mewah di dunia sekalipun belum bisa menyamakan. Kenapa? Di surga di dunia ini, nikmat yang kita nikmati surga di dunia ini sama dengan kata Nabi, kau celupkan tangan di laut kita pergi, celupkan tangan ke laut, angkat tangan itu telunjuk. Angkat telunjuk, nah itulah yang dapat nikmat surga, nikmat dunia. Sejumlah air yang ada ditunjuk itu. Nah, nikmat surga yang lain seperti lautan luas tadi. Satu tetes. Masa dengan satu tetes dunia ini kita bisa mengorbankan nikmat yang luasnya seluas lautan? Tentu tidak mau kita. Rugi kita nanti. Maka kita dalam dunia ini betul-betul melaksanakan semua perintah Allah. Kita sabar menanti yang besarnya nikmat tadi. Dunia ini oleh Allah tidak lebih dari sebuah sayap nyamuk. Nilainya nggak lebih dari seperti itu. Jangan kita terjebak di situ. Jangan sampai al-hakumut takasur. Jangan sampai kita terjebak lalai kita lalai sampai lalai kita dengan kemegahan dunia ini. Dunia ini di mata Allah nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk. Nah, jadi kita betul-betul menjaga. Kemudian nikmat thawab, nikmat pahala. Pahala, bentar saya ada bunyi, bentar. Maaf ada bunyi yang bunyi. Kemudian nikmat thawab itu nikmat yang pahala. Jadi pahala yang diberikan kepada kita oleh Allah, itulah nikmat kita. Apa nikmat tadi? Karena kita beriman dan beramal saleh. Kemudian wahasunat murtafaka, itulah tempat sebaik-baiknya, tempat kembali, tempat berlindung, tempat yang bagus sekali di surga. Jadi pada saat nanti kita meninggal, kita akan ada dua pilihan, tempat yang nikmat atau tempat yang celaka. Tentu kita pilih tempat yang nikmat. Nggak ada pilihan lain, Pak. Hanya dua pilihan kita. Nah, itu kita peroleh setelah kita apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kita berharap nanti pada saat kita mendapatkan ini tanpa hisab. Karena kalau dihisab, panjang hisabnya. Bapak-bapak dokter bisa tahu lah ya. Kalau kita buka praktek pasien itu, kalau misalnya dokter-dokter yang ramai sampai 50, antri nomor 49 atau nomor 48 pasti kesal itu kan. Maka sang dokter mungkin orang-orang yang antri belakangan itu mungkin ada cara khusus mengenangannya karena udah kesal, udah panjang antri kan. Nah, di sini juga di akhirat ini antrinya panjang sekali. Bayangkan orang yang hidup ke muka bumi miliaran, bahkan mungkin nanti nggak tahu kita bisa sampai triliun. Nah, kita dipanggil nomor urut 537 miliar 492 juta nomor sekian. Betapa lamanya kita nunggu. Satu orang dihisap ada 500 tahun, ada 1000 tahun. Nah, kita nomor sekian, betapa lamanya ya. Nah, kita tidak mau dihisap seperti itu. Kita pengennya tanpa hisap. Nah, tentu kita punya andalan. Apa andalan amal beda kita? Apa amal kita yang membuat kita bisa tanpa hisap? Ada beberapa amalan, termasuk salah satunya pencinta Quran. Orang yang saling menyayangi sesama saudaranya karena Allah, seorang pemimpin yang adil, seorang yang bangun malam hari, dia sadar nasibnya, lalu dia taubat kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dan menetes air matanya. Nah, itu orang-orang yang dapat surga tanpa hisap. Orang yang terpaut hatinya di masjid, suka dia ke masjid, begitu selesai sholat, dia pulang, kapan lagi balik ke masjid. Nah, kita Quran, orang yang suka dengan Quran,
Pagi baca Quran, siang baca Quran lagi, sore bicara Quran lagi, malam bicara Quran lagi. Nah, orang-orang seperti ini masuk surga tanpa hisab, mendapatkan semua ibadah ini, semua balasan dari Allah ini tanpa hisab. Itulah tempat yang kembali yang baik. Wa hasunat murtafaqa. Tempat yang baik. Jadi ada dua tempat, ya, dua tempat. Satu tempat sangat luar biasa, sakitnya, panasnya minta ampun. Kita tidak hidup, tidak mati. Kalau dibakar terus mati selesai. Ini enggak. Ini kita di situ tuh enggak hidup, enggak mati. Hidup sagan mati ta'amuh, kata orang Padang itu kan. Bayang Pak kebakar, mendidih otak, semuanya. Satu lagi kondisinya duduk berleha-leha di sofa, baju sutra. Ini kita peroleh nanti sesuai dengan amal ibadah kita. Kemudian ayat berikutnya mungkin bisa satu ayat lagi. Wadrib lahum mathalan. Wadrib, kalau wadrib sebenarnya dorabatu memukul. Tapi kalau dikaitkan kepada mathalan artinya adalah membuat. Wadrib lahum mathalan. Dan buatlah oleh engkau sebuah perumpamaan kepada mereka. Apa perumpamannya? Rajulain, dua orang laki-laki. Dua orang laki, ja'alna kami menjadikan li ahadihima, dan satu dan keduanya jannatain, dua kebun. Jadi satu orang tuh punya dua kebun. Buat perumpamaan. Nah, perumpamaan dalam Quran beda dengan perumpamaan kita. Perumpamaan dalam Quran tuh ada kejadiannya. Perumpamaan kita bisa ada, bisa enggak. Misalnya perumpamaan kita, si A dan si B bagaikan pinang dibelah dua. Misalnya gitu perumpamaan kita kan. Nah, perumpamaan kita bisa ada, bisa enggak. Kita belum tentu membelah pinang. Atau lagi perumpamaan angkut setiap pelompatan, misalnya seperti itik pelompatan. Ya, kita tidak mengatakan kitanya seperti itik, cuman itiknya bisa jalan, tapi kita belum tentu jalan. Nah, perumpamaan manusia belum tentu terjadi. Tapi perumpamaan dalam Quran itu terjadi, ada kejadiannya. Ada kejadian. Jadi perumpamaan, buatlah kepada mereka perumpamaan. Apa perumpamaannya? Rajulain ja'alna li ahadihima. Nah, kami memberikan satu di antara keduanya jannatain, dua kebun. Apa itu? Min a'nab, kebun korma, kebun anggur, kebun anggur, sorry, kebun anggur. Nah, kenapa kebun anggur? Nah, nanti kita butuh seorang ahli apa ya? Ahli pertanian, Pak. Kita butuh. Kenapa anggur? Kenapa enggak yang lain? Ada apa dengan anggur? Apa sih nanti ada sesuatu dalam anggur itu? Jadi ayat-ayat yang disebutkan dalam Quran, benda-benda yang disebut dalam Quran itu bisanya mempunyai keistimewaan. Kok nggak positif, kok nggak negatif. Banyak contoh-contoh. Saya tentang semut, nah, ada positifnya. Nyamuk, nah, apalagi bicara alang kabut, laba-laba, ada tentang unta, bicara, kemudian ada tumbuh-tumbuhan disebut lagi. Nah, itu nanti semuanya tuh pasti ada apa sih ada di balik itu. Kalau nggak mungkin Allah membuat sebuah contoh. Jadi min a'nabin dari buah anggur, kemudian wa hafafna kami berikan keduanya binaklin kurma. Keduanya itu ada, sebentar Pak ya, hafaf itu sebentar ya. Hafaf itu kita buka kamus dulu. Hafaf itu mengelilingi ya. Wa hafafnahuma, dan kami keliling keduanya binaklin dengan pohon kurma. Jadi ada buah anggur dikelilingi dengan kurma. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini betul-betul kita butuh seorang ahli pertanian, Pak. Apa kombinasi anggur dan kurma? Apa itu kombinasinya? Karena misalnya ada watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ternyata pada saat dikombinasikan antara buah tin dan zaitun, itu ada hasil yang apa ya? Itu obat, Pak. Jadi kalau tin dan zaitun itu di Al-Quran misalnya berapa kali disebut, itu dikombinasikan itu menghasilkan sebuah resep untuk obat. Nah, itu obat. Nah, ini sekarang itu juga, dan kami kelilingan dengannya. Jadi ada anggur, lalu dikelilingi dengan kurma. Nah, simbolisasi keduanya ini apa yang terjadi? Nah, itu kita butuh ahli pertanian, itu yang dimaksud ahli pertanian. Kemudian wafafnahuma binaklin wajalna bainahuma zar'an, dan kami menjadikan keduanya itu adalah tempat benih, ladang. Jadi ditanam ladang sih, ditanam tempat benih ya. Zar'an itu menanam benih, kalau zar'an ladang. Jadi ladang dia. Jadi kalau di ladang itu ada kurma dan ada anggur,
itu pasti terjadi sesuatu hasilnya, kombinasi mutualisme. Sama dengan apa ya, kalau kita contohkan apa, ada satu apa namanya, kalau simbiose, kalau di hewan itu misalnya apa ya, ada simbiose mutualis ya, mutualis saling menguntungkan. Sesuatu ini dapat manfaat dari yang lain dengan simbiosenya itu. Apa contohnya saya lihat ya, di tumbuh-tumbuhan itu, di burung dengan ulat atau ulat dengan daun, atau ekosistem ya, ekosistem. Jadi coba lihat apa ekosistem antara korma dan anggur. Jadi kita sampai sini aja karena jam 6.10 kita banyak tamu, kita sapa tamu-tamu kita, Bang Tama ya. Utamakan tamu-tamu kita yang baru datang diberikan kesempatan untuk bertanya, berkomentar ataupun memperkenalkan diri. Jadi di sini saya simpulkan bahwa bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, itu dapat balasan surga Jannatul Adnan. Jadi surga Jannatul Adnan. Kemudian di surga itu mengalir sungai-sungai. Kemudian mereka dipakaikan pakaian sutra, pakaian kebesaran. Mereka pakai sutra dari emas. Kemudian warnanya hijau. Kemudian mereka duduk di depan sambil santai ya, duduk di atas sofa-sofa santai. Nah, itu penduduk surga. Kemudian dari berikutnya itu mungkin sebuah perumpamaan aja yang belum selesai ya. Jadi, penduduk surga, kemarin penduduk neraka, bagaimana kondisinya sangat kontras sekali. Penduduk neraka minta minum, dikasih besi, panas. Lalu di sana ada malaikat yang sangat kejam, yang tidak pernah mengenal kasihan dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Apapun yang disuruh mereka lakukan. Cambuk, kali cambuk, jangankan manusia, gunung pun hancur. Satu kondisi yang sangat mengerikan. Oke, Bu ya. Satu lagi kondisi yang tadi penduduk surga, di bawahnya mengalir sungai, santai dia, leha-leha dia, pakainya pakai sutra, duduk di sofa dan bertelekon macam-macam di sini nanti ya. Dua kondisi. Demikian dari saya, lebih kurang sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya bukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.